firman ya Tuhan, sebagai air hidup bagi rohani kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, mari Engkau bersama-sama dengan kami menuntun dan menyertai akan hidup dan kehidupan kami, agar benar-benar setiap kami mendengarkan sabda dan kebenaran firman-Mu, kehidupan kami boleh dibentuk sesuai kehendak dan rencana ya Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami, bagi hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk berkata-kata di tengah-tengah jemaat pada pagi hari ini, bersama-sama kita berdoa untuknya Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat dan pengertian surgawi-Mu dalam kehidupan hamba-Mu, agar benar-benar ketika hamba-Mu menyampaikan benih firman-Mu, kata-kata itu ya Tuhan, kata-kata yang sudah Tuhan kehendaki dan membawa pembaharuan dalam kehidupan kami jemaat. Ini hidup dan kehidupan kami ya Tuhan, karena di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 23 ayat yang ke-56 berbunyi demikian. Perikop Yesus disebutkan. Dan setelah pulang mereka mengerjakan rempah-rempah dan minyak-minyak. Dan selanjutnya Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan 12 berbunyi demikian. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Waiting for connection. Sementara mereka berdiri termangu-mangulah karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkitkan hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Tetapi ia menjenguk ke dalamnya, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya itu terjadi. Roma 8 ayat 28 dan 39. Berikut keyakinan iman. Sebab aku yakin karena baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam. Selamat menaye. Baik Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 hari ini, yaitu hari kemarin sampai dengan hari ini, rasanya kita disibukkan oleh setiap tugas dan pelayanan kita, terlebih khusus ketika kita mempersiapkan yang namanya Paskah. Ya Bapak Mama, semua orang sibuk. Bagaimana cara
agar supaya ketika Paskah ada hal yang bermanfaat untuk jemaat dan bagaimana cara untuk kita memaknai itu Paskah. Kira-kira seperti itu. Sehingga semua orang di jemaat raju tidak kelihatan sangat sibuk. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah dari kesibukan kita, apakah dari apa yang kita lakukan yang pastinya membuat kita lelah, pastinya membuat kita capek, dan yang pastinya juga membuat kita mengantuk? Apakah hal-hal itu mengurangi niat, keinginan, dan rasa syukur kita? Seakan-akan mudah untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Saya rasa hal itu bukan penghalang untuk kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Pak Mama? Amin. Harus diaminkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita percaya di situ kita akan mendapatkan yang namanya berkat Tuhan. Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita berbicara mengenai berkat Tuhan, itu sebatas apa yang kita dapatkan yang berupa materi. Tanpa sadar, sebenarnya berkat Tuhan juga itu kekuatan dan napas hidup yang kita dapatkan sehingga kita pada saat ini boleh bersekutu, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Mama? Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan kita hari ini dan tema khotbah yang disampaikan oleh sinode untuk kita, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bisa melihat pada pembacaan yang kita dengar pada hari ini, bagaimana kesibukan orang-orang pada saat itu, terlebih khusus perempuan, ketika mereka tahu bahwa Tuhan mati. Yang pastinya Bapak Mama, kebiasaan kita di sini, ketika orang mati ya pasti saya dan saudara-saudara terlebih khusus yang berkaitan langsung dengan yang orang yang meninggal, maka di situ ada persiapan bunga, parfum untuk dibuat sebagai yang kita sering sebut bilang rapi. Hal ini juga dilakukan oleh orang-orang pada saat itu, terlebih khusus perempuan, agar supaya mereka benar-benar mencerminkan kasihnya kepada Tuhan kita Yesus. Tetapi oleh karena begitu cintanya mereka kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam pembacaan hari ini, Bapak. Ketika perempuan-perempuan itu sibuk mempersiapkan rempah-rempah, bunga dan wangi-wangian untuk menyirami kubur Yesus, apa yang terjadi? Kita bisa melihat dalam pembacaan kita tadi bahwa ada 2 orang malaikat. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan berkata, "Penyakitmu terkale dormuri. Ngitella kemalu lamue. Noro lamali. Maji lemaya tamade. Rutaka imuri." Ya kako mula Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini juga seakan-akan mencerminkan kehidupan kita ketika kita merayakan Paskah. Mudah-mudahan kesibukan kita tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri yang terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan. Karena apa, Bapak Mama? Ketika kita disibukkan oleh setiap tugas dan pekerjaan kita, maka yang pasti firman Tuhan akan kita ubah. Jangan sampai saudara-saudara, ketika kita disibukkan oleh semua usaha kita, makna Natal itu sendiri kurang dalam kehidupan kita. Sementara tema khotbah bilang tadi, kasih Kristus tak terpisahkan dari kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang mengamini bahwa semua usaha itu, kita mengamini bahwa itu untuk
bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang diusahakan oleh panitia, apa yang diusahakan oleh rekan-rekan majelis, dan bahkan jemaat, itu semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa panitia usaha dana sedang mencari kesibukan dan melupakan Paskah itu sendiri. Jangan ada di pikiran kita, Pak. Karena arti daripada Paskah itu sendiri yaitu bahwa kita memperoleh kemenangan lewat kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belum lagi dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat, sebagai berbangsa dan bernegara, ada begitu banyak tantangan yang kita alami pada saat ini. Pandemi COVID masih menghantui kehidupan kita. Akibat daripada seroja masih membekas dalam hati dan pikiran kita. Dan bahkan pada tahun ini kita jemaat Bogi membentuk 2 pos. Tapi apakah dari keadaan ini mengurangi rasa kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Saya rasa tidak. Kenapa, Bapak? Karena orang yang bertekun di dalam setiap pergumulan kehidupan dan bersandar semata-mata kepada Allah, yang pasti Allah akan menentukan dia untuk melewati semua. Kita juga bisa mendengar dalam pembacaan di Roma 8 ayat 38 dan 39. Aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah seakan-akan membatasi kita untuk bergumul dan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Pandemi COVID menjaga jarak antara kita dengan sesama kita. Tapi ini juga menjadi pembelajaran kepada kita sebagai orang-orang yang iman untuk mencerminkan cinta kasih terhadap sesama, bukan hanya dalam bentuk fisik. Tetapi kita berjauhan ketika di situ kita dituntut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kita berdoa kepada Tuhan agar supaya persekutuan kita tetap berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi di kebaktian pada Paskah jam 4 tadi, ketika saya melihat Pak Pendeta, awalnya saya tidak rasa apa-apa, kayak biasa. Dan bahkan dalam pemikiran saya, jangan-jangan Pak Pendeta kesurupan. Tapi ketika Pak Pendeta mengambil pembacaan tadi yang dibingkai dalam satu ini kardus tadi yang diikat, di situ saya merasa bahwa apa yang terjadi pada saat itu melambangkan diri saya. Kenapa, Mama? Di situ tertulis keegoisan, kekerasan seksual, perselingkuhan, perjudian, dan lain-lain. Itu mencerminkan diri kita. Dan dengan Paskah ini diharapkan agar supaya itu kita memutus hubungan kita dengan hal tersebut. Apalagi dalam kehidupan kita pada saat ini, kita tidak jauh dari hal-hal tersebut. Tetapi ketika kita bersekutu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam gedungnya, kita dituntut untuk hidup kudus, mencerminkan kekudusan Tuhan dalam persekutuan kita. Jangan sampai Pak Mama di dalam gereja kita melakukan perjudian, bahkan di dalam gereja kita melakukan perselingkuhan, kekerasan seksual, egoisme, dan sombongan, dan juga pembukaan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, apa cerminan kita sebagai orang Kristen?
Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kematian Kristus dan dengan kemenangannya atas kuasa maut, diharapkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita menjaga diri dari hal-hal tersebut, sehingga benar dan nyata bahwa hidup orang Kristen ada perbedaan dari semua orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Saya puji dan jemaat Tuhan, bangun berdiri. Dan kita mengaku iman pengakuan iman kita, yaitu bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat, malah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Bluetooth connected. disadikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus memang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Hai bangkit kepada Yesus. Hai bangkit. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan banjir raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga Dia